Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan, beraktivitas hingga tiba di hari kedua di bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijrah, di hari Kamis ini. Satu anugerah yang sangat besar yang tidak setiap hamba Allah memiliki peluang yang serupa dengan kita semua. Lebih kita syukuri bahwa keberadaan kita di hari ini, di waktu ini juga disertai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu sesuatu yang sangat mahal. Tidak semua yang hidup di muka bumi sampai detik ini boleh jadi punya kemampuan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu bukan sekedar klaim kebertuhanan, keyakinan untuk bertuhan, tapi juga keyakinan itu memiliki satu konsekuensi berupa pembuktian. Di antara pembuktian yang kita bisa tampilkan dalam konteks beriman, setidaknya ada dua aspek yang penting. Ada pembuktian mengerjakan perintah, dan kedua, pembuktian menjauhi larangan. Karena itu di dalam Islam kita mengenal amar ma'ruf untuk mengerjakan perintah yang baik, nahi mungkar untuk meninggalkan, mencegah, menjauhi segala yang dilarang. Dengan tujuan yang jelas, bukan hanya syariat, agama memerintahkan kerjakan, kemudian tinggalkan, tapi dijelaskan tujuannya. Untuk apa mengerjakan ini? Untuk apa menjauhi ini? Apa manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia? Setelah meninggalkan dunia, kemana kita akan berlabuh? Manfaat dari itu semua apa? Bersyukur kita sebagai muslim, seluruh tuntunan beragama di dalam Islam dijelaskan dengan keterangan yang sangat jelas, sangat detail, dengan contoh yang sangat presisi, sehingga selalu memberikan kepada kita gambaran-gambaran yang terang untuk menunaikan tuntunan agama ini. Di antara sekian tuntunan yang terkait erat dengan keberadaan kita di pembuka Dzulhijjah ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kelak didokumentasikan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yaitu keterangan yang tersambung kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min al-ayyam, tidak akan ditemui perjalanan hari-hari dalam setahun itu, al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, saat status amal soleh yang kita kerjakan di hari-hari itu naik ia menjadi status yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min hadhil ayyam al-ashr, dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, yaitu ditemukan pada 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Secara singkat, dalam perjalanan hari dalam setahun, bisa kita katakan kurang lebih, sekali lagi kurang lebih, misal 365 hari dalam pendekatan Masehi, 350 hari sekian dalam penetapan kalender Hijriah. Ambil tengah-tengahnya, misal 360 hari dalam setahun. Kita tidak temukan dalam perjalanan 360 ini kecuali ada 10 hari yang spesial. Nah, saking spesialnya dikonfirmasi oleh diantara kalangan sahabat dengan mengatakan, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah status jihad fi sabilillah, pahalanya, keutamaannya tak mampu juga menandingi 10 hari ini? Maka Nabi katakan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai'. Tidak juga mampu keutamaan 10 hari ini ditandingi oleh keutamaan jihad fi sabilillah, kecuali jihad berjuang satu saja. Apa itu? Seseorang yang bertekad berjuang, membawa dirinya,
maka berkorban dia dengan jiwanya dan hartanya. Dia tidak kembali dengan pengorbanannya itu. Jadi dia berjuang dengan dirinya, dengan hartanya, sampai dia meninggal dunia. Seperti orang dalam perjuangan spiritual berhaji, dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan hartanya. Oleh karena itu, jika ada seseorang bahkan baru berniat berangkat menunaikan haji, dengan hati yang ikhlas, dengan harta yang bersih, dia berangkat dan meninggal. Itu termasuk tinggi sekali amalannya, dan tingkat jihad yang paling tinggi yang mengalahkan keutamaan 10 hari ini. Tapi di luar itu, 10 hari ini istimewa. Itulah pembuka bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Maka dari itu, para ulama hampir seluruhnya mengomentari hadis ini yang statusnya sangat sahih dengan status motivasi kepada kita untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan mulia yang dipandang oleh agama. Setiap perbuatan mulia yang dipandang baik oleh agama itu disebut dengan amal saleh namanya. Maka dari itulah kita ketika hadir di momen ini saling memotivasi diri. Bagi saya pribadi, Anda, kita semua saling mengingatkan, saling mengajak. Semua peluang tidak harus dibatasi, karena Allah akan menilai berdasarkan ketulusan niat kita. Yang berpotensi dengan badannya, fisiknya, tenaganya, dia tingkatkan amal soleh dengan fisiknya. Sholatnya, baca Qurannya, ada sesuatu di jalan yang bisa ia ambil, bantu, singkirkan, duri kah, batu kah, dia lakukan dengan niat karena Allah, memuliakan perintah Allah, memuliakan petunjuk Rasulullah. Nilainya tinggi, lebih dari jihad fisabilillah. Kita, sekali lagi saya buka tadi dengan iman kita. Iman ini yang memandu kita untuk meyakini. Yakin, silahkan. Belum yakin, belajar supaya mengerti mengapa ada tuntunan semacam ini. Kemudian yang memiliki titipan dari Allah berupa kelebihan harta, silahkan beribadah dengan hartanya. Berinfak, punya agenda, hari ini infak berapa, besok berapa. Dan nilainya itu beda dengan hari-hari yang lain. Nanti mendekat kepada kurban dan sebagainya. Kemudian bisa yang menggunakan intelektualnya. Dia beramal soleh dengan ilmunya, dengan fikirannya. Keluarkan ide-ide yang baik. Memberikan share kebaikan kepada orang. Menjelaskan hukum-hukum, niatkan karena Allah. Itu lebih daripada jihad fisabilillah dalam konteks ini. Insya Allah perjalanan sampai tanggal 9 ada pedomannya, ada tuntunannya. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain kita akan coba rinci sedikit demi sedikit. Yang mau kurban disiapkan dari sekarang. Yang ingin meningkatkan puasa boleh dari hari pertama tadi yang puasa, alhamdulillah. Yang belum ada kesempatan hari ini barangkali teman-teman ya, yang pertama kemarin selesai Rabu, sekarang Kamis, yang belum sempat hari ini Jumat belum sempat, Senin bisa mulai ya. Nanti hari ke-8 misalnya mau puasa bisa, 9 bagus karena nilainya nanti ada yang spesial yang terkait dengan wukuf. Di sini kita puasa, nilainya bisa menggugurkan satu dosa yang telah setahun berlalu, dan itu memberikan gambaran kebaikan untuk kita. Kemudian yang akan kurban belajar fikih kurban ya, disiapkan dengan anggaran berapa yang dimiliki, cari hewan terbaik, niatkan karena Allah. Tapi poinnya adalah kenapa pahalanya begitu besar, kenapa menjadi istimewa? Karena ternyata 10 hari ini diantara manfaatnya adalah menyempurnakan pelatihan Ramadan kita selama sebulan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan sehingga melahirkan manusia yang lebih paripurna lagi kebaikannya, menghilangkan salahnya, membangun solehnya, menghadirkan kebaikan dari menepikan salah dan membangun soleh. Kesalehan yang muncul setelah salahnya hilang itu disebut al-birru namanya, birrun. Jika itu melekat pada pribadi seseorang, maka berubah menjadi mabrurun. Ada orang demi meraih itu dia menunaikan haji yang merubah perilaku orangnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih soleh dan hilang salahnya. Dia tekan salahnya untuk muncul solehnya. Itulah haji mabrur. Yang belum punya kesempatan berhaji di tahun ini, dia berusaha memaksimalkan 9 hari di awal. Kemudian ditutup dengan hari ke-9 dia puasa. Memperbaiki diri. Karena itu kalimatnya serupa dalam substansi. Al-Hajju Arafah, di sini Siyam Yaumu Arafah. Al-Hajju Arafah, puncak hajinya Arafah. Di sini Siyam Yaumi Arafah, puasa yang ditunaikan pada waktu Arafah. Orangnya wukuf di sana, kita menunaikan di sini puasa dengan nama untuk menunjuk substansi yang serupa, bukan puasa biasa. Koreksi diri, mengenal kekurangan, menepikan yang salah, membangun yang
soleh. Ketika berbuka, kita berbuka dalam keadaan lebih baik. Ada yang mampu menyembelih hewan korban, sifat jelek hewaninya dibuang, sifat insaninya muncul. Maka berzikirlah hari ke-11, 12, 13 ayam tasyrik. Di sana di Mina, di sini kita di tempat kita berkedudukan. Sehingga berikutnya lahirlah manusia yang lebih ingin dekat kepada Allah, ingin lebih berbuat banyak kebaikan, dan itulah intisari dari takwa. Fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Silahkan di hari-hari yang diketahui berzikir, tingkatkan kepada Allah di tempat yang telah dipahami. Bagi siapa yang merasa 2 hari sudah cukup, faman ta'ajjala fi yaumin fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Siapa yang merasa 2 hari cukup, sudah kembali kebaikannya, sudah terasa takwanya, nafar awal selesai. Siapa yang ingin menyempurnakan, dalam arti masih ada yang kurang, saya pengen perbaiki lagi, hari ketiga dia merasa nafar akhir selesai, silahkan, gak ada masalah di situ. Liman ittaqa, bagi siapa yang menyimpulkan sudah punya jiwa takwa yang tersimpan pada dirinya. Kita yang belum haji, kita rasakan suasana itu, refleksikan diri kita, rasakan perubahannya. Ketika merasakan perubahan takwa, itulah al-birrun yang dilekatkan pada jiwa menjadi mabrurun, dipraktekkan menjadi istimewa, maka berubahlah ia, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang mahal dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Itulah jihad nafsu, itulah jihad yang mentransformasikan diri kita menjadi lebih baik, sehingga digunakan kapanpun, dalam posisi apapun, dia menjadi manusia terbaik. Jika ada pejabat melakukan ini, dia menjadi pejabat yang terbaik. Mustahil dia berbuat curang, mustahil dia kriminal, mustahil dia menipu, mustahil dia korupsi. Jika ada ustadz, kiai lulus dalam program ini, maka menjadi ustadz terbaik, kiai terbaik, pengusaha juga demikian, ayah demikian, ibu demikian, anak demikian. Dan kita berharap se-Indonesia ini setidaknya menjadi muslim yang baik untuk diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah mengabulkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.